Halo guys, kembali lagi bersama gue Adam Daud. Hari ini kita akan membahas seputar dunia mitos yang ada di dunia mancing. Gue yakin di sini rata-rata pemancing ya. Jadi mudah-mudahan nyambung apa yang kita omongin di sini ya. Jadi ini yang gue ceritakan tidak mengada-ngada, tapi memang benar adanya di sekitaran pemancing sekitar gue gitu ya. Jadi ini adalah kegelisahan gue bagaimana melihat para pemancing itu terlalu banyak mitosnya gitu guys. Ada yang bilang kalau lu mancing boncos berarti lu kurang beramal. Nah, jadi gue pernah nih ketemu ada orang, bro, lu kalau misalnya nggak dapat nih mancing, besok nih misalnya lu mau mancing lagi, lu subuh nih datang ke masjid atau ke musola, lu taruhlah 1.000 atau 2.000 itu ke masjid, baru siangnya lu mancing. Ada yang bilang begitu guys. Ini serius, ini fakta, ini true story nih guys. Ya gue nggak pernah nyoba sih, bener apa enggaknya gitu kan. Tapi yang jelas di situ gue melihat ada sebuah keanehan gitu. Ada apa gitu loh hubungannya lu naruh duit 1.000 2.000 ke masjid subuh-subuh, terus siangnya lu mancing lu dapet ikan gitu. Walaupun mungkin ya secara alam bawah sadar mungkin ada orang yang apa ya mengamini hal itu dan jadi kejadian gitu. Kayak misalnya gue sangat percaya ikan mas itu makannya pakai tempe. Dia sangat percaya gitu. Akhirnya dia mau mancing di mana juga pakainya tempe dan makan. Kemungkinan bisa terjadi karena kekuatan pikiran gitu. Lagi-lagi sugesti ya guys. Bahkan jangan ngomongin ikan mas makan pakai tempe deh. Kita sugesti aja nih. Duh kayaknya badan gue sakit nih. Padahal badan gak sakit. Tapi pikiran kita kayaknya gue sakit nih. Kayaknya gue sakit nih. Lu bisa sakit kayak. Lu bisa sakit. Sama kayak mancing misalnya. Sugesti lu dari awal. Kayaknya boncos nih. Ikan gak makan nih. Ah parah nih. Airnya kotor nih. Nih empang udah kebanyakan esen nih. Ngeluh aja. Tiap mancing itu ngeluh. Ya jangan berharap lu narik gitu. Makanya rata-rata teman gue yang narik, yang apa namanya, yang jarang boncos, itu positive thinking guys. Kalau nggak makan, dia cari alternatif lain, dia cari lapak yang lain, dia cari posisi pelemparan umpan yang lain, dia cari umpan yang lain, ditambahin esennya, ditambahin apanya gitu. Tapi dia yakin, ini pasti makan, ini pasti makan. Nggak pernah sedikit pun dia meragukan persiapannya gitu, nggak mungkin. Jadi menurut gue semuanya sugesti. Ada juga yang motong-motong ayat. Nah ini juga aneh nih, rada-rada serem nih, berbau agama kan. Lu baca surat ini dam. Kalau ikan gak makan lu baca surat ini sambil megang kail. 3 kali lu baca, kamu lu tepuk-tepuk tuh air katanya. Tepuk-tepuk air empangnya sambil lu bacain ini. Insya Allah narik dah katanya. Gua jujur aja ya guys, karena gua memiliki akal dan logika gitu. Tentunya saya tidak lakukan itu. Karena tujuan gue mancing pertama, kalaupun memang ikut lomba, tujuan gue bukan menang. Tujuan gue ya cuman happy aja. Biar narik banyak, kita ngadu-ngaduan umpan ya kan. Karena secara tidak sadar guys, mancing ikan emas itu nggak ada alternatif lain selain lomba yang sangat menyenangkan. Betul nggak? Contoh nih ya, lu mau mancing ikan emas harian. Bayar murah, 50.000. Cuman ikan yang turun berapa? Maksimal 3 ekor per orang. Yang mancing berapa orang? Ya taruhlah umpan, kalau empang di rumah gua kan kecil-kecil ya. Ya paling satu empang yang mancing paling maksimal banget 10 orang lah. Berarti ada ikan di empang itu cuman 30 ekor. Diperebutkan 10 orang yang sama dengan umpan yang bagus-bagus dan pengalaman mancing yang berbeda-beda di empang tersebut. Contoh, ada 2 pemancing yang hampir setiap hari mancingnya di empang itu. Hampir hampir setiap hari mancingnya di pemancingan harian itu. Dia nggak usah mikir guys. Dia udah tahu cara ikan makannya di mana. Dia tahu lapak yang paling bagus di mana. Dia tahu umpan yang paling cocok apa. Dia tahu makannya jam berapa dan lain sebagainya. Kita sebagai pemancing baru yang datang kucuk-kucuk mau ikut harian. Ya, paling hebat lu kebagian dikit lah gitu loh. Jadi menurut gue mancing harian itu
ya kurang puas lah gitu secara tarik menarik gitu. Terus yang kedua, ya udah deh gue mancing kiloan, misalnya mancing kiloan. Narik 2 kepikiran, aduh udah berapa kilo ya. Narik 3 udah kepikiran berapa kilo ya. Karena setelah kita mancing kita harus nimbang dan kita bayar sesuai dengan timbangan yang ada. Fair nggak? Fair. Tapi menurut kita sebagai pemancing yang mempunyai jiwa pengen narik terus gitu, nggak seru gitu loh. Lu mancing ya kalau mancing kiloan yang nggak mungkin susah ikannya. Susah tuh nggak mungkin. Namanya mancing kiloan itu strateginya ya pemilik empang pasti harus mempermudah para pemancing itu untuk dapat ikannya gitu. Beda halnya kalau lu mancing harian, lu harus nyiapin umpan ini, umpan itulah, harus tahu teknik ini, teknik itu, cari perpesan, cari meja makannya, bikin meja makan, wah ribet lah. Perang esen, yang kanan pakai esen ini, yang kiri pakai esen itu, waduh. Ada persaingan lah gitu, dilemanya. Terus lo mau mancing apa? Borongan. Mancing borongan itu nggak bisa sendiri guys. Minimal kalau di tempat gua, lu kalau mancing borongan itu minimal 5 kilo. 5 kilo itu harganya sekarang ya 200.000. Taruhlah 200.000. Karena 1 kilonya dihargai 40.000. 200.000 sekian lah, 260, 230 gitulah. Lu mancing sendirian 5 kilo. Gak seru guys. Seriously gak seru mancing borongan lu sendirian nurunin 5 kilo gak seru. Gak seru. Dan ya itu dia, mahal. Jadi kalau mau mancing borongan minimal lu harus punya teman. 2, 3 baru lumayan dah seru tuh. Ya kan? Karena rebut-rebutan ikan kan kita patungan juga dan hitungannya lebih murah. Menurut gua kalau lu punya tim mancing, punya teman-teman untuk mancing gitu yang standby setiap minggu hayu gitu kan. Mancing borongan menjadi solusinya gitu. Tapi untuk mancing individual seperti gua, misalnya individu yang jarang ngajak orang atau teman gue juga jarang mau mancing borongan gitu. Apa solusinya gitu loh? Pasti mancing lomba. Kenapa mancing lomba itu mengasyikkan? Pertama ikannya banyak. Ikan yang diturunin banyak. Tiket ya lumayan lah. Dan masih banyak ikan sisa. Ya karena regulasinya seperti itu. Kalau di pemancingan lomba lu ngotrek paling lama jam berapa sih? Paling maksimal orang jam 5 jam 6 udah pada pulang. Gitu mancing lomba kan. Sisanya ikan diem tuh. Nggak dipakai lagi tuh empang istilahnya. Kecuali yang punya empang nakal. Ya kan malam-malam dipancingin sama dia. Yang kayak gitu mah nggak bakal lama umur empangnya gitu. Dijamin 100%. Ya paling hebat setahun lah dia bertahan, bangkrut tuh empang kayak begitu. Karena bisnis empang itu bisnis memancing gitu ya. Bisnis pemancingan tuh sangat-sangat sensitif. Very very sensitif gitu. Gak bisa lu sembarangan curang sedikit pun, sekecil apapun. Itu sangat membahayakan kondisi bisnis lu. Dan ini juga pesan nih buat teman-teman yang kedi atau kerja di dunia mancing gitu ya. Dunia empang. Jangan sekali-kali lu mengecewakan customer lu atau pemancing yang datang ke empang lu. Mengecewakan itu bukan berarti dia gak dapet kita kasih ikan. Bukan begitu. Tapi bagaimana lu menunjukkan jiwa fair lu. Bagaimana lu menunjukkan bahwa lu pengen dia datang lagi gitu loh. Lu bersihin sampahnya, daun kalau misalnya jatuh-jatuh lu ambilin. Yang begitu-begitu aja, empang lu jaga. Kalau misalnya udah waktunya gak mancing, udah larang lah orang-orang sekitar situ buat mancing gitu. Itulah menurut gue yang membuat mancing itu puas. Nah kita balik lagi ke topik. Jadi tidak ada jalan keluar selain mancing lomba untuk memuaskan hasrat, terutama yang mancing ikan emas ya. Jadi kalau mancing harian aduh kedikitan gitu kan. Nariknya cuman ya paling hebat 5 ekor, 7 ekor udah hebat gitu kan. Terus kalau mancing kiloan tadi, gentaknya kurang puas, ada kehati-hatian karena takut bayar kemahalan gitu kan. Terus yang ketiga ada mancing borongan. Nah itu mancing borongan juga sama, kalau kita gak punya temen, misalnya gabut nih, aduh mau mancing banget nih, lagi ngebet banget nih, gentak nih. Masa kita harus teleponin teman kita atuh-atuh, mancing yuk. Kalau dia mau, kalau dia gak mau gitu. Jadi solusi satu-satunya adalah ya mancing lomba gitu. Nah cuman ada beberapa hal yang kadang gue juga kurang setuju dengan para pemancing lomba ya. Ini sangat miris sekali, miris banget. Jadi hampir di setiap empang itu, setiap empang lomba ya, itu pasti punya customer tetap atau member. Ini true story ya.
Temen gue itu penjual umpan guys. Penjual umpan ikan emas. Jadi kurang lebih dia tahu si A kapan mancing, si B kapan mancing, si C kapan mancing. Sampai suatu hari dia punya customer tetap, kita sebut aja namanya Bang E lah. Si Bang E ini tiap hari mancing guys. Dan bukan mancing harian, bukan mancing borongan, bukan mancing kiloan, tapi dia mancing lomba. Dia mancing lomba sekali, 2 kali dia beli umpan, 3 kali dia beli umpan, 4 kali udah kagak bayar tuh umpan, 5 kali udah gak bayar lagi tuh umpan. Kasbon ya, kasbon ya. Inilah maksud gue, banyak sekali orang-orang yang ketagihan mancing tidak sadar porsi gitu. Dia berharap gue setiap mancing lomba pasti menang nih. Ntar kalau gue dapet amplop gue bayar nih, buat ini nih, buat itu nih. Itu menurut gue mindset yang udah kurang pas. Jadi ketika lu mancing, mindset lu gue harus menang. Mindset lu berjudi jadinya gitu. Itu udah salah menurut gue. Tapi kalau gue hari ini mancing, menang kalah belakangan. Yang penting gue narik gitu loh. Yang penting gue gak boncos. Ketika orang udah keseringan mancing lomba, ya kemungkinan besar ya teman-teman, jiwa judinya akan terpanggil gitu. Jadi udah gak mikir berapa banyak ikan yang dia bawa pulang, tapi berapa amplop yang dia bisa bawa pulang gitu loh. Menurut gue itu hal yang harus kita jauhi ya guys. Jadi nagih mancingnya itu bukan karena gentakannya, bukan karena keterikan pelampungnya, bukan karena sensasinya, tapi karena ada hawa nafsu berjudinya itu gitu loh. Bahkan ada yang minjem, udah sini dah gue minjem duit deh 200.000. Gue besok mancing nih di empang bang ini misalnya. Dia berharap bisa balikin duit itu kalau menang. Kalau menang, yang namanya ikan guys, gak bisa kita perkirakan bro. Gak bisa kita perkirakan dia makan banyak hari ini atau enggak, ngumpul banyak atau enggak di lapak kita hari ini, gak bisa diperkirakan bro. Nah kembali lagi ke mitos. Dengan adanya persaingan yang sangat ketat antar pemancing di empang, maka muncullah mitos-mitos seperti ini yang memacu para pemancing itu, gue lakuin inilah biar dapat Itu udah muncul tuh, kayak misalnya orang judi inilah, dadu ya, judi dadu. Lempar sekali huruf angka 6 yang muncul. Lempar 2 kali angka 6 yang muncul. Lempar ketiga kali ini pasti mikir dia, ini gak mungkin angka 6 lagi nih. Kalau misalnya gue yakin angka selain angka 6 gitu. Ditiup-tiup nih. Gitu kan, ditiup-tiup gitu kan. Sebelum lempar. Kocok. Kocok. Terus ternyata 6 lagi. Bisa gak? Bisa. Karena dadu itu gak punya kepentingan buat mengeluarkan angka selain angka 6. Gitu guys. Makanya menurut gue hal-hal seperti itulah yang muncul ketika mancing itu sudah menjadi judi gitu. Jadi harap hati-hati para pemancing. Mungkin teman-teman yang mancingnya di daerah ya, kayak mancing ikan liar apa segala macam, tidak merasakan euforia yang kita rasakan hari ini. Di daerah perkotaan kayak gue gini susah banget gitu, buat mancing liar tuh susah. Jadi otomatis mancing ya lu harus ke empang gitu. Kalau mancing liar ya paling mancing apa sih, ikan jair gitu kan. Mancing ikan mas mana ada yang liar di sini. Kalaupun ada ya berapa ekor sih gitu. Nah ketika lu memasuki dunia pemancingan di empang gitu ya, kemungkinan besar lu akan merasakan hal yang sama seperti apa yang gue rasakan hari ini gitu. Akan mulai bermunculan teman-teman lu yang mulai aneh-aneh, yang udah ketagihan mancing gitu kan. Itu pikirannya udah aneh-aneh tuh, udah di luar nalar. Bilang kalau misalnya lu mau dapat babon dam, lu makan ini dam, makan telur sebelum mancing katanya, biar amis badan lu. Wah, apa? Itu salah satu hal yang sangat-sangat gue tolak di logika gue. Apa hubungannya anjay gitu. Jadi dia berpikir gini, kalau ikan babon mau makan, kita harus amis badannya dengan cara kita makan telur dulu gitu. Itu aneh tuh. Itu aneh. Ada yang begitu guys. Dan bermunculan lagi pasti mitos-mitos yang seperti itu. Kalau lu beneran terjun ke dunia pemancingan gitu. Dan salah satu mitos yang paling melekat itu adalah ketika lu memiliki istri yang hamil gitu ya. Hamil. Terutama anak pertama gitu katanya. Jadi kalau istri lu hamil, lu gak boleh mancing selama 9 bulan gitu. Dan itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya tidak mancing selama 9 bulan selama istri saya mengandung gitu. Karena keluarga saya sangat mempercayai mitos itu. Sebenarnya gue tahu sih biar gue gak mancing gitu. Ya tapi kalau menurut gue hal itu
kita maklumin lah, karena masuk logika juga kalau misalnya istri hamil kan kita nggak tahu ya moodnya kadang hancur-hancuran apa segala macem. Karena hormonnya kan berubah kan kalau ibu hamil kan. Ya kita sebagai suami sebaiknya menemani lah Sabtu Minggu tuh di rumah gitu. Jangan Sabtu Minggu udah ngelapin joran aja, udah ngaduk aja ya kan. Kurang lebih begitulah. Mungkin teman-teman di sini masih banyak ya mitos-mitos yang ada di dunia pemancingan. Tolong banget lu tulis di kolom komentar di bawah ini. Apalagi sih mitos-mitos mancing yang aneh-aneh menurut lu, yang gak masuk akal menurut lu. Ditunggu dan kita akan bahas di video selanjutnya tentang mitos-mitos mancing yang ada di dunia pemancingan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Dan cek video-video gue yang lain karena gue bukan orang lain. Mantap.